Tadi Oke, tadi kita muter-muter pakai akal sudah hampir 1 jam ya. Kemudian oke, dari pihak oke. Aswaja sudah mendatangkan Saya banyak memakai sekali akal dulu, dalil coba. dan Saya referensi. jelasin dulu, Pak, sebentar. Saya jelasin dulu awal ya. Oke, gini. Tadi dijelaskan kata Allah nggak butuh tempat, gitu kan. Dengan alasan itu dibilang berarti apa namanya tidak butuh tempat, tidak butuh. Ya, emang Allah tidak butuh tempat karena makhluk semua bergantung sama Allah, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil anda kalian ke ustaz sekalian, ya kan? Allah itu tidak bertempat gitu kan. Berarti ya, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Itu Allah di mana kan? Terus di Kalau mana? kalau secara akal berarti kan Pertanyaan itu di mana sama itu seperti sudah definisi. salah. Astaga, Iya, gini. betul-betul. Salah jelasin dulu, jelasin biar dulu. biar selesaikan dulu, Nah, biar diselesaikan dulu. tidak di Terus atas, terus. tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak itu dengan sama saja dengan definisi tidak ada. Artinya apa? Berarti Allah itu nggak ada kalau definisi akal-akalan kayak gitu. Nah, Bodoh, karena yang pertama saya bodoh kenapa betul-betul. meyakini Allah di atas aras? Pertama, dalil dari Nabi Siapa itu? SAW, Allah di atas aras yang Akal-akalan pertama. siapa? Yang kedua, hadis Juriyah tadi. Yang ketiga, Allah mi'raj di atas langit ketujuh. Itu mau ngapain? Ini dalam hadis Nabi bilang Allah dia ingin melihat Allah tapi terhalang cahaya. Berarti kan Allah ada di situ gitu loh. Berarti ada di atas arsy. Karena Allah sampaikan untuk apa Allah mi'raj jika dia ingin melihat Allah di bumi gitu ya. Seperti itu. Kalau itu dengan akal dan dengan dalil kalau menurut saya. Berarti kalau Anda berdalil dengan akal-akalan, jadi kalau misalnya Allah di atas arsy tempat dong. Nah, itu kan Anda yang nentukan, bukan saya, gitu loh. Ya, sudah. Sekian. Boleh saya bicara Siap, nak siap. sebelum Jadi gini turun? ya, ini sesi masih sejuk dulu, jangan digas-gas ya. Sebentar, Tak, sebentar. tak ngegas, Ini tak ngegas. jangan digas-gas dulu ya. Kita ambil angin dulu. Jadi ada masanya nanti kalau mengegas nanti di ujung-ujung acara. Tapi yang perlu saya sampaikan, bolehkah agama ini pakai akal gitu ya? Monggo, monggo. Siapa yang mau berkalam, Fadol? Oh, saya yang Boleh boleh saya dulu nak sebentar. Saya mau turun rencana ini. Oke, Monggo, jangan monggo, minta monggo, dalil monggo. akal. Oke. Jadi Bang Rian, kenapa kami ahli sunnati wal jamaah meyakini Allah ada tanpa tempat? Oke, itu berdasarkan dari perkataan Imam Al-Baihaqi dan imam-imam sebelumnya telah berkata juga. Oke, Imam Al-Baihaqi mengomentari sebuah hadis dari Al-Hakim Al-Mustadrak, Allahumma anta zahir falaysa fawqaka syai' wa anta batinu falaysa dunaka syai' fi wa kana lafaz syai' falaysa fawqaka syai' wa dunaka syai' Allahumma wujudun bila makan. Itu kata Imam Al-Baihaqi. Oke, di dalam kitab Asma was Sifat halaman 400. Dah aku kasih tu dalilnya tu. Itu hadisnya berbunyi, ya Allah engkaulah yang zahir, tiada sesuatu di atasmu. Falaisa fawqaka syai' katanya. Wa anta batinu, dan engkaulah yang batin. Tiada sesuatu di bawahmu. Imam Al-Baihaqi berkomentar saat wa kana lafaz syai', lafaz syai' tu. Lafaz sesuatu itu. Sesuatu yang tidak ada di atas dan di bawah Allah. Apa kata Imam Al-Baihaqi? Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Itu dalil, salah satu dalil dari kami ahli sunnati wal jamaah tentang Allah ada tanpa tempat. Jadi kami tak ngarang tu. Dah. Kedua, kenapa kami tidak menyatakan Allah itu bertempat? Karena menyatakan Allah bertempat berarti ada yang menciptakan Allah. Berarti ada yang menciptakan Allah. Kategori tempat itu ada 3. Pertama, sama-sama besar. Kedua, besar dan kecil. Ketiga, kecil dan besar. Maksudnya mana? Ya, Yang itu menempati
Enggak. Ini dalil kamu mau akal tadi. akal. Ini Itu udah definisi pakai tempat akal. nih. Definisi itu tempat akal. dari kategori. Enggak, ini akal nih. Akal itu Tadi akal. kamu mau bukan dalil, akal itu kan? akal. Iya, saya Enggak, itu akal. dalil. Itu akal. Astagfirullahaladzim. Itu akal. Sudah Berarti sudah kan lanjut Pak Riyadi. Pak Rian jangan dipotong Pak Rian. lepas akal. Antum Jangan pakai diganti Pak akal. Rian. Jangan dipotong. Lanjut. Lanjut Riyadi. Pak Rian, Tidak. Pak Rian, santai dulu. Saya Monggo, ingin Riyadi. mau. Enggak, tadi Riyadi kamu. habiskan dulu Ya, Riyadi. Anda Oke. menggunakan dalil tadi akal juga, bukan dalil itu akal. Aduh, ya Pak Rian Allah ya jangan Tuhan. dipotong dulu Pak Rian. Enggak, Lanjut. dalil Teruskan, secara tadi. nakli, nas yang saya sebutkan pertama tadi. Paham tidak? Itu berkata Imam Al-Baihaqi. Lalu saya kenapa? Ini dalil akalnya. Kenapa kami menolak? Kenapa kami menolak Allah itu bertempat? Oke. Tadi dah dijelaskan oleh Buya Rifan kami. Ini saya tambahkan saja. Oke, saya tambahkan. Kenapa? Karena dengan menyatakan Allah bertempat berarti Allah itu ada yang menciptakannya. Berarti Allah itu makhluk. Ya enggak lah, enggak. Siapa yang ciptakan Allah? Enggak ada. Tadi Anda kamu pakai akal, Anda. bicara saya Pakai diam. dalil. Tadi kamu bicara kamu diam saja dulu. Nanti kalau mau berdebat boleh. Nah, kalau pakai akal, Saya kira- Riyadi, Anda lanjut bilang, Riyadi, jangan pedulikan Riyadi. Di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang. Ya kayak Diam. gitu. Kan itu jelas Allah di atas aras. Selesai. Biar Itu saya nggak usah habis bingung, beda- Allah tuh di atas aras. Biar saya tuh habis bernarasi dulu. Biar habis saya bernarasi dulu, oke? Terjawab semua pertanyaan kau tuh. Riyadi atau saya lanjutkan itulah. Ya, saya lanjutkan aja ya. Monggo. Lanjutkanlah Buya. Iya, siap. Saya tanya sama Bang Rian Raya. Kira-kira lebih dekat mana pemahaman Bang Rian dengan pemahamannya sahabat Ali? Kalau Bang Rian berbicara tentang agama dibanding dengan sahabat Ali berbicara tentang agama, kira-kira nih mana yang lebih dekat dengan kebenaran? Bang Rian apa sahabat Ali yang sehari-harinya dengan Rasulullah? Iya. Kira-kira Bang Rian, kalau saya sebutkan ungkapan sahabat Ali yang menentang ungkapannya Bang Rian, kira-kira Bang Rian akan menerima apa tidak? Sekarang gini, Ali radhiyallahu Nggak. anhu mengatakan gimana coba? Itu saya dulu. jelaskan, coba, silakan. Itu dulu. Tadi kan saya tanya, sahabat Ali dengan pemahaman Bang Rian yang lebih dekat dengan Rasulullah, yang mungkin kemungkinan salahnya itu sedikit sekali. Itu kira-kira Bang Rian apa sahabat Ali? Itu dulu Sahabat Ali dijawab. sudah pasti. Oke. Berarti Bang Rian memposisikan Ya. diri sendiri sebagai orang awam, menjunjung Ya. nama sahabat. Betul apa enggak? Iya. Iya. Coba. Pasti itu. Kalau Itu Bang yang Rian, oke. Kalau Bang Rian pernah dengar ungkapan sahabat Ali, beliau itu dikenal dengan Misbahut Tauhid. Sahabat Ali, a'lamus sahabat yang paling cerdas, yang paling alim. Iya kan? Langsung dinas oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Artinya yang diungkapkan oleh sahabat Ali ini sebagai petunjuk umat. Apa yang dikatakan beliau? Silakan nanti dilihat dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Lughawi Abu Mansur At-Tamimi menukil ungkapannya sahabat Ali. Dan Abu Mansur At-Tamimi itu masih tergolong sebagai ulama salaf. Sebagai ulama di dalam Al-Farqu Bainal Firaq afan. Nah, di sana disebutkan ungkapan sahabat Ali. Apa yang dikatakan beliau? Innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi. Sudah bisa dipaham Bang Rian? Sudah bisa dipaham? Innallaha ta'ala khalaqal arsya al-farqu bainal firaq. Itu sanatnya coba jelasin Bang. Sanat-sanatnya. Al-Farqu Bainal Firaq karangannya Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi.
Sanadnya bermasalah. Bermasalahnya di mana? Coba silakan. Mu'tazilah. La haula wala quwata illa billahil Alhamdulillah, azim. tsumma Itu mungkin, na'udzubillah. Yai, coba tanya begini, yang bilang tadi sanatnya bermasalah, yang bilang itu Mu'tazilah. Sekarang saya minta mana buktinya ulama sezaman mereka yang mengatakan adalah penulis kitab Al-Farqu Bainal Firaq Mu'tazilah, atau orang setelahnya kemudian mengomentari sanad kitab ini tidak sampai kepada musannif kitab. Ayo, yang bilang sanadnya bermasalah, coba buktikan. Atau yang bilang Mu'tazilah tadi, coba buktikan. Jangan asal klaim, buktikan dong. Ini namanya tahakum kalian ini. Qaulun bila dalil. Pandai cerocos, pandai ngomentar, pandai kritik, tapi nggak bisa membuktikan. Kalau saya bisa loh. Kalian mau menuntut saya bisa. Ya, coba. Saya juga bisa garang seperti Ustaz Hilman loh. Jadi gini. Kalau saya tadi, Simpel bang, saya tadi Wahabi minta. tinggal tanya dalilnya mana, dalilnya mana, pernyataan mereka dalilnya mana, selesai. Ini sekarang gini. Selesai, Saya ente minta bisa ente sanad- Wahabi. sanadnya Harus yang selesai. sampai ke Nah, ente begini, ente akal-akalan. Kalian kelompok yang mungkin Al-Wahabi Imam Ali ya. radhiyallahu anhu Kelompok- mengatakan Allah di mana-mana. Nah, ente Kalau bicara Allah mengatakan Allah Allah la haula wala di mana-mana. kita bawa Allah data nih, harus. Rian, kita bawa Selesai. data. Ente bicara begitu, referensinya ente mana? Ya, ya, Sumbernya oke. yang ente bawa itu di mana? Coba tunjukkan. Mungkin. Kalau saya siapnya, kitab langsung Itu dimakannya hadis-hadis silakan Nabi, lah. iya. Gimana? Saya Al-Quran ngomentari juga hadis menjelaskan Nabi yang ente bawa ulama tadi, itu hadis menjelaskan Jariyah. seperti itu. Saya ngomentari tentang hadis Jariyah tadi, Iya, hadis yang Allah turun ke langit dunia. Iya, Itu kita berarti kan komentari Allah, berdasarkan Rasulnya kan kitabnya langsung. membenarkan bahwa Allah itu Sekarang dari saya langit. tanya, ente ngomentari itu, Iya. sumbernya di mana? Iya. Referensinya mana? Iya itu kan, itu udah jelas. Mana Itu kan referensinya? dari Nggak kitab usah itu iya dibilang bahwa- referensi. Referensi Nabi- Pak, referensi. Ya, Nggak, itu referensi, sih. Pak. Yang kalau antum bilang tadi. Dalam kitab, Ya, itu antum bilang tadi. nah Yang ente tadi yang bicara, ente bicara tadi, referensinya Itu yang mana? dibicarakan itu kan. Ya itu referensi ente- antum ente. itu yang di dalam kitabnya. Ente, anak tanya cuma ente, ente Ah, bicara tadi Rian, referensinya saya mana? bisa Di atas langit. menunjukkan bahwasanya istawa itu bermakna istaula menurut Ibnu Abbas. Nah itu dari Mu'tazilah Wah, juga itu lagi. asal- Ibnu asal Abbas. Ada ini dulu Bukan tadi kayak gitu. Bang Rian. Gini, Bentar, gini. bentar. Dari Ibnu Abbas. Bang Rian, Bang Deadpool menuduh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi sebagai Mu'tazilah. Sanad ungkapan sahabat Ali itu bermasalah. Coba dibuktikan dulu. Kalau belum Iya, bisa bermasalah, membuktikan, selesai. biar bagi coba saya silakan bermasalah. dibuktikan. Ya, itu dulu betul ya. Dibuktikan dulu. Itu dulu. Bagi ente Itu bermasalah dulu. kan? Bisa gini. Sumbernya mana yang mengatakan itu bertentangan bermasalah di dengan mana? hadis-hadis yang sahih yang Nggak bisa bahwa seperti itu. harus- Bertentangan itu tidak menjadikan rujukan bahwasanya riwayat itu bermasalah. Riwayat itu bermasalah ketika sanatnya, rawinya bermasalah. Saya kasih tahu. Di dalam kitab Takribun Nawawi, usulul hadis itu riwayat yang sahih, syaratnya 5. Syaratnya 5. Di riwayat pertama itisolus sanadnya sambung, diriwayatkan oleh orang yang gobit, kemudian diriwayatkan oleh orang yang siko, kemudian tidak ada ilat di dalam matanya dan tidak ada syak di dalam matanya. Nah sekarang saya mau tanya, ente bilang di antara lima syarat ini mana yang bermasalah? Ente bilang kan bermasalah. Mana yang bermasalah sekarang? Bahkan Abu Mansur Al-Baghdadi Abu Mansur Al-Baghdadi, kalian kan punya Imam Az-Zahabi kan, punya kitab Syiar A'lam An-Nubala, ya enggak? Kalian kan memuji Az-Zahabi Iya. itu. Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam kitabnya Az-Zahabi Syiar A'lam An-Nubala, silakan dicek di juz ke-34 halaman 76 ya. Az-Zahabi memuji sosok Abu Mansur Al-Baghdadi. Kalian berarti murid durhaka. Abu Mansur Al-Maturidi atau Al-Baghdadi? La haul. Makanya telinganya dipakai, ya Allah. Korek kuping dulu, korek kuping Oke, Rian. saya Rian, salah paham. Ya, Saya kira Abu korek Mansur dulu. Al-Maturidi. Nah, Korek kuping. korek Korek dulu. Tolong lu. Oke. Korek kuping ya Rian. Ya Allah. Ya kan karena akidah kalian seperti Al-Maturidi. Lah, apa masalahnya dengan Al-Maturidi? Wah, kami Mau memang bawa lain. Maturidi. Ini Ayo, satu mau bahas permasalahan Maturidi. belum. Satu permasalahan belum bisa menyelesaikan loh. Pandai bikin masalah tak bisa menyelesaikan. Tadi katanya Mu'tazilah, katanya tak ada sanad, Ya, sanadnya silakan. bermasalah. Tadi saya salah dengar. Saya kira Abu Mansur Al-Maturidi. Ya sekarang dari Al-Maturidi saya kenapa di- masalahnya apa? Oke. Masalahnya Berarti Mu'tazilah. udah Ah. bentar. Oh, ya, Nanti oke, dulu oke. Satilman. Geng. Berarti
karena sudah diralat, karena tadi ada kesalahpahaman, berarti sudah mengikrar, sudah menetapkan sanadnya perkataan sahabat Ali benar gitu ya? Coba jelaskan dulu yang mana. Iya, jelas. Seperti apa? Nggak bisa gitu, Bang. Ah, Tadi belum oke, disebutin. oke. Baru- Nih Nggak usah perkataan dibuat. ini. Selesai. Kupingnya belum dikorek. Perkataan ini di dalam kitab ya Al-Farqu Bainal Firaq, Abu Mansur Al-Imam Al-Muhaddits, bukan ulama kaleng-kaleng, Al-Muhaddits bro, pakar hadis. Ya, lanjut. Al-Faqih Al-Lughawi, pakar bahasa Arab, ndak macam kita doh. Abu Mansur At-Tamimi, Abu Mansur At-Tamimi. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan gini, innallaha sak temene Gusti Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal arsya, telah menciptakan arsy. Hikmahnya apa? Apakah untuk duduk? La, izharon liqudratihi, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala kepada para malaikat yang ada di langit sana. Oke. Nah, lanjutannya walam yattakhidhu makanan lidzatihi. Walam yattakhidhu, hunya kembali kepada arsy, makanan lidzatihi, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan arsy makanan sebagai tempat untuk zatnya. Allah Ta'ala menciptakan arsy bukan untuk di tempat dudukinya, bukan untuk bersemayam di atasnya, bukan. Izharun liqudratihi. Katanya kamu tadi mengatakan sahabat Ali, saya tunduk, saya mengagungkan sahabat Ali. Giliran ada perkataan seperti ini, coba apa respon Anda? Iya. Ya, itu nggak bertentangan dengan Allah di atas arsy. Itu nggak bertentangan dengan Allah di atas arsy. Di atas Itu itu, tidak bertentangan dengan Allah di atas arsy. Bang Rian, saya tanya baik-baik ya. Allah di atas arsy, di atas itu bertempat enggak? Sekarang gini. Oke. Nggak, saya tanya dulu, Oke, jawab dulu. gantian. Nggak usah kemana-mana, Bang. Bang, Gantian satu dong. dulu. Nggak, satu dulu, saya mau Oke, tanya. oke. Allah Oke. Yaudah, di silakan. atas, biar akal antum nyambung ya. Akal antum nyambung. Allah di atas Oh, ya. arsy. Di atas, kata di atas itu bertempat enggak? Ya belum tentu. Ya kok belum tentu? Itu Allah di atas arsy sudah. Ya, Gini. saya contohkan Yang ya. menentukan Allah di atas arsy kan Allah sendiri. Kita nggak tahu seperti Allah apa. menentukan di atas Nggak usah arsy. kita membahas itu. Allah tempat menentukan di penggangnya. atas arsy Udah itu di usah mana? Allah menentukan di Di atas atas arsy itu di mana? Di surat At-Toha. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Siapa yang Iya. menjelaskan kalau begini ya? Antum bilang kan begini. Saya runtut pelan-pelan akal antum ya. Lah, Antum tadi yang katakan jelasin kan Allah. Imam Ali. Iya, Imam Ali tadi bilang saya Allah tanya, itu menciptakan iya. makhluk arsy. Iya, Ya kan? ini akalnya antum ya. Gini dulu. Akalnya antum kan bilang. Makanya Benar, Bang jangan Rian. dipakai akalan. Ya Ilman. Nggih. Coba semua dimut. Gini ya, ini kayaknya sudah cukup ya. Ya, makanya pakai akal-akalan. Itu pakai akal-akalan jadi begitu. Tetapkan aja Allah di atas arsy. Sudah cukup ya. Main lagi kayaknya ya, main lagi kayaknya. Anda gitu loh. Ustaz, Jadi begini ya, Kiai. Pak, saya simpulkan. Saya izin Saya turun dulu simpulkan lah dulu. dari diskusi antara Aswaja dan Wahabi, saya simpulkan satu. Selama berjam-jam Wahabi bisa berdebat sama berjam-jam tanpa referensi satupun, bisa Wahabi. Walaupun Aswaja mendatangkan seteronton dalil, seteronton referensi, Wahabi tidak akan percaya karena mereka tujuan tidak mencari kebenaran. Mereka tujuannya untuk menang, tidak mencari kebenaran. Terus yang selanjutnya kesimpulan kami bahwa yang mengingkari, yang menyatakan dengan tegas, dengan sharih di dalam kitab-kitab mereka dan dinukil oleh ulama-ulama terdahulu bahwa Allah itu ada tanpa tempat, itu seambrek ulama. Dan sama Wahabi itu dimentahkan semua, diingkari semua, dipermasalahkan semua. Maka kesimpulannya adalah kita lebih baik mengikuti pendapatnya para ulama salaf yang menyatakan Allah ada tanpa tempat daripada mengikuti aliran sekte Wahabi yang mengatakan Allah bertempat. Baca kesimpulan. Enggak ada yang mengatakan Allah bertempat. Astaga, jangan difitnah. Abdul Ya, Qadir diam gini, aja dah. izin bertanya ya. Kok ada yang mengatakan Apakah Wahabi ini tidak kan punya Allah kitab ya? berada di atas arsy. Allah berada di atas Saya tanya arsy. kepada Wahabi. Enggak kayak gini. Dari ketiga Oke, Wahabi gini, ini, Pak, apakah gini. Wahabi itu tidak Bang, punya kitab Bang. ya? Ya. Kan Saya dari tadi bacakan enggak ya, saya bacakan, yang saya pernah bilang bacakan. Allah bertempat loh. Saya bacakan, Kalian oke. sendiri yang menuduh.
Usaimin, ngerti Usaimin nggak? Di dalam kitab Majmu' Fatawa Usaimin, ya, wa fi hadisil jariyah min sifatillah isbatul makani lillah. Aduh. Berdasarkan hadis jariyah bahwa itu menunjukkan penetapan tempat bagi Allah. Menetapkan tempat bagi Allah itu apa bedanya dengan Allah bertempat, Bang? Sama, Bang. Diulah-alik sama bahasanya. Ya. Mungkin tak paham bahasa Arab, makan tuh katanya makan itu mungkin Kiai. Ya, Makan itu, kue. ya itu baru Usaimin. Belum nanti yang lain dari beberapa tadi saya sudah bacakan di awal ya. Nanti saya mau baca lagi ya. Siapa Usaimin itu? Ya, Usaimin itu Habib ya. Jangan murid durhaka lah. Mau Nah, ya untuk- begini ya. Oke, kesimpulan saya tidak menuduh Bang Abdul Karim Wahabi, saya tidak menuduh Bang Abdul Wahabi, tapi bahwa Usaimin mengatakan Usaimin adalah representatif dari Wahabi, berarti Wahabi mengatakan Allah itu bertempat, dan itu berbeda dengan jumhur ulama salaf yang sudah dikutip di puluhan kitabnya para ulama-ulama terdahulu. Sekarang tinggal pilih ikut Usaimin al-Wahabiyah atau ikut apa yang sudah dikatakan ulama salaf, Allah maujud bila makan, Allah tidak ada kaitannya dengan tempat, Allah tidak bertempat. Kemudian mengenai hadis jariyah, mengenai ayat ar-Rahmanu 'alas istawa, mengenai hadis nuzul dan lain sebagainya, fahuwa minal mutasyabihat. Terus kalau lebih mendalam lagi bahwa ain Allah di dalam hadis jariyah itu hadisnya mubarib. Ya, itu nanti panjang itu nanti penjelasannya. Dan tidak ada satupun ulama salaf, bahkan Imam Syafi'i ketika mengutip hadis itu bukan bab mengenai tauhid, tapi mengenai bahwa boleh membebaskan budak itu syarat sahnya membebaskan budak atau masalah perbudakan, bukan masalah terkait tauhid. Seperti yang ada di kitab tadi yang di Sahih Muslim, kemudian di Bukhari juga sama, tidak dalam rangka membahas. Saya rasa sudah cukup ya. Kiai, saya izin turun dulu ya. Mohon maaf, mungkin mana tahu ada salah silap saya kan. Mohon maaf. Iya. Ini kan dari tadi saya akan diam ya. Ini saya minta Dan waktu semoga sebentar. kelompok Al-Wahabiyah ini dilaknat, dibinasakan oleh Allah. Amin. Semoga kita dan semoga Ini, kita coba. dijaga oleh Allah dari kemaksiatan juga. Doakan saya supaya dirahmati Allah selalu. Amin. Dan yang terakhir Padahal kita kelompok nganggap Wahabiyah. kalian itu saudara. Kalau kalian loh. tak suka kan kata Buya dah ada dari itu kan. Buya kami ini, Buya Maksum nih, dah ada dikatakan oleh Bimbas dari itu kan begitu. Usaimin. Nanti buat VT saja, buat video bahwasanya Usaimin menyatakan Allah bertempat. Kami tak menyatakan Allah bertempat. Itu berbagus. Itulah Bakal orang-orang banyak kafir. yang nge-tweet nanti bang. Saya Coba bang ya. Awas nanti buat video aja. Ya, monggo Kang Wahabi KW, kita sudah rindu kalamnya nih. Monggo Wahabi saya KW. minta waktu sebentar. Siap. Ini khususnya untuk 304 mata Ya, memandang. monggo. Jadi beginilah. Lain kali kalau urusan agama seperti yang kita ketahui bersama dalam kitab Sahih Bukhari, itu kan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi kalau tanpa isnad, tanpa sanad, semua orang bisa berbicara dengan akal mereka sendiri agama. Jadi rusak kalau semuanya tanpa sanad. Menurut saya, nah nanti rusak agama. Nah, jadi untuk 300 mata memandang, lain kali kalau mau naik, siapkan diskusi, siapkan referensi, terus siapkan otak agar tidak begini ya. Karena kalau dawuhnya Gus Baha itu, yang haram itu bukan cuma minum homer, tapi bodoh juga haram. Jadi kalau naik tanpa referensi kelihatan bodohnya. Naik tanpa referensi, tanpa dalil, kelihatan bodohnya. Nah, yang haram bukan cuma minum homer atau makan anjing, tapi bodoh juga haram. Karena bodoh itu merusak agama nanti. Begitu kira-kira. Oke. Gini ya, oke ya. Terima kasih Kang Wahabi ya. Harus gini.
Ini tadi Kang ampuni aku ya Allah, itu katanya beliau sudah tobat dari Wahabi. Yuk kita diraikan, Hos. Monggo ditangkap, Hos. Benar-benar tobat atau main-main? Coba. Saya sudah naikkan itu, yang gambarnya NU itu.